البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembatal-pembatal keislaman yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi atsabahullah, diambil dari sebagian kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, yang mana beliau akan sebutkan nanti 10 pembatal keislaman, dan sudah kami jelaskan bahwasanya 10 pembatal keislaman tersebut bukan dalam bentuk pembatasan, namun hanya inti-inti yang paling besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Adapun pembatal-pembatal keislaman itu tentunya banyak sekali. Cuman 10 tadi yang kami sebutkan atau yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, itu adalah barakallahu fikum, bukan pembatasan namun penyebutan secara globalnya. 10 itulah yang paling orang itu seringnya barakallahu fikum terjatuh di dalamnya. Yang terakhir kita ambil adalah yang pertama, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan memasuki pembatal keislaman yang kedua. Namun sebelumnya kemarin sudah kami sebutkan mengenai pantun atau puisi 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan, dalam artian kekal selama-lamanya. Bismillah. Minal khalqi wal baquna fi haizil adami wa hiyal arsyu wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanatul baqai wal baqai wal ya'umuha min al-khalqi wal baquna fi haizil adami wal arsyu wal kursiyyu narun jannatun ajbun wa arwahun wal arwahu kadzal lawhi wal arwahu. Ulangi lagi. Wal qalam. Bismillah. Belum? Diingat-ingat, dihafalkan itu. Barakallahu fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam. Huwal arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. Artinya 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan, dalam artian senantiasa ada terus dari kalangan makhluk tersebut, 8 perkara tersebut. Kemudian sisanya masih mengalami kepunahan atau kesirnaan. 8 tersebut adalah huwal arsyu, arsy, wal kursi, kemudian narun wa jannatun, surga dan neraka, kemudian wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadzal lawhi wal qalam, lauhil mahfuz dan qalam. 8 ini makhluk-makhluk yang apa? Yang tidak mengalami kepunahan. Terus bagaimana para malaikat? Para malaikat pun pada asalnya juga mengalami kepunahan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat penjaga neraka, penjaga surga, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan para ulama mengenai 8 perkara barakallahu fikum yang tidak mengalami kepunahan. Nanti insyaallah dihafal ya. Itu mudah sekali itu. Barakallahu fikum. Berikutnya, sekarang kita masuki pembatal yang kedua. Asani, pembatal keislaman yang kedua, qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi atsabahullah. Asani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Allahul musta'an. Ini sering kita jumpai ya.
Yang kedua ini, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang dia berdoa kepada mereka, pada perantara-perantara tadi, dan meminta kepada mereka itu pada perantara-perantara tadi asy-syafa'ah, meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka orang tersebut kafara ijma'an, dia telah terjatuh dalam kekufuran secara ijma', kesepakatan para ulama. Namun perlu diperhatikan ya, sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, di dalam mengkafirkan seseorang tidak sembarangan, karena ahlus sunnah itu bukan takfiriyun. Ahlus sunnah itu bukan takfiriyun yang bermudah-mudahan mengkafirkan. Jadi di sana seseorang terjatuh dalam kekufuran itu pun dilihat ada enggak mawani' dan juga penghalang-penghalangnya. Ada atau tidak penghalang-penghalangnya? Kalau seandainya ada penghalang-penghalang, yang orang itu tidak bisa dikafirkan, maka enggak boleh kita mengkafirkan. Seperti al-khata', kekeliruan, wanisyan, lupa, kemudian wal ikrah, paksaan, kemudian apa satu lagi? Al-jahl. Kemudian yang kelima adalah at-ta'wil as-sa'id, mungkin apa? Ijtihad yang keliru. Paham ya? Nah, karena ijtihadnya yang keliru tersebut, maka barakallahu fikum pada asalnya masih apa? Ditegakkan dengan hujjah terlebih dahulu. Nah, 5 ini tidak bisa kita kafirkan serta-merta. Tapi diperhatikan dulu. Misalkan ada orang ngomong, ya Allah atau Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik enggak itu? Terbalik, kisahnya ada ya, sudah kita lewati kisahnya, yaitu mengenai orang yang suatu ketika melakukan perjalanan. Kemudian di atas barakallahu fikum, untanya atau di atas kendaraannya itu ada makanannya, minumannya, perbekalannya intinya. Kemudian sampai di tengah perjalanan dia lagi istirahat, tiba-tiba kendaraannya apa? Lari, pergi gitu. Kendaraannya maksudnya sini unta ya. Pergi gitu. Padahal makanan, minuman, perbekalannya di atas kendaraan tersebut. Akhirnya orang ini bingung bagaimana nanti makannya. Akhirnya saking istilahnya dikatakan berkeluh kesah lah, istilahnya sudah pasrah gitu, istilahnya pasrah. Kemudian dia ketika istirahat di bawah pohon, tiba-tiba unta dari itu, kendaraannya tadi itu datang. Paham ya? Datang dalam keadaan masih ada makanannya, minumannya, perbekalannya. Senang enggak dia? Saking senangnya itu dia mengucapkannya keliru. Dia mengatakan, ya Allah atau Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu hambaku dan aku Rabbmu. Padahal ucapan ini ucapan kekufuran enggak? Ucapan kekufuran, tapi orangnya dikafirkan enggak? Tidak. Karena apa? Karena akhta'am syiddatil farah. Karena dia keliru sebabnya kan saking senang sekali. Paham ya? Jadi kalau kekeliruan seperti itu bukan kesengajaan, tidak bisa dikafirkan. Atau ada orang bodoh ya, kita misalkan masuk di pedalaman atau misalkan kita ke gunung lah, ada orang kok menyembah pohon misalkan. Karena bodoh dia enggak tahu apa-apa, benar-benar enggak tahu. Jangan bilang, ini kafir Pak, kamu kafir Pak, enggak bisa. Dilihat dulu apa sebabnya. Jadi kalau sebabnya kebodohan, maka pada asalnya yu'dzar jahlih, dikasih udzur karena kebodohannya. Kebodohan yang mana yang tidak dikasih udzur? Kebodohan yang membawa dia terus-menerus untuk bodoh. Sudah dijelaskan kebodohan, sudah dijelaskan ini keliru, seperti ini, tapi dia tetap bersikeras untuk bodoh, enggak mau mencari ilmu, enggak mau menghilangkan kebodohan itu, barulah disebutkan Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah, bahwasanya itu adalah kebodohan yang tidak dikasih udzur lagi. Karena apa? Karena kebodohannya tidak membawa dia untuk menghilangkan kebodohannya. Apa maksudnya ya? Dia bodoh, dijelaskan, tapi dia enggak ada respon, enggak ada reaksi untuk menghilangkan kebodohannya. Justru tetap biarkan bodoh aja lah gitu misalkan. Itu hati-hati. Allahul musta'an. Jadi pembatal keislaman barakallahu fikum, orang bisa dikatakan terjatuh ke dalam kekufuran itu manakala terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya. Karena mawani' ini adalah penghalang-penghalang yang kita tidak bisa mengkafirkan. Karena apa tadi? Al-jahl, kebodohan, kemudian al-khata', kekeliruan, kemudian nisyan, lupa. Dia mengucapkan itu karena lupa. Atau ikrah, paksaan. Paksa dia, kamu harus mengucapkan Allah Ta'ala itu enggak ada. Kalau enggak mau mengucapkan, tak tembak kepalamu. Pistol sudah di kepala ini. Posisi dia diancam nih. Paham ya? Terus milih mana? Biar tembak aja. Atau tetap mengatakan apa? Allah Ta'ala enggak ada gitu ya? Allah Ta'ala ada enggak? Ini dipaksa, misalkan antum ya, Ali, misalkan dipaksa. Ali, kamu harus mengucapkan Allah Ta'ala itu enggak ada. Kalau enggak mengucapkan, tembak misalkan. Antum milih ditembak atau milih mengucapkan? Ya terserah deh. Istilahnya barakallahu fiik,
Memang kalau milih ditembak ya jelas ya istilahnya bisa dikatakan berani sekali ya. Cuman ini keadaan paksaan, dipaksa, terpaksa itu. Nah, barakallahu fikum. Antum mengucapkan dengan seperti itu tapi hati antum tetap keimanan Allah Taala itu ada, boleh. Allah Taala enggak ada, tapi nanti dipaksa. Antum enggak terjatuh dalam kekufuran karena terpaksa. Paham ya? Labas. Nah, barakallahu fikum. Nah, labas. Jadi seperti itu ya, kalau keadaan terpaksa maka tidak masalah walaupun aslinya itu kekufuran tapi kan terpaksa. Nah, kalau terpaksa lain lagi urusannya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang memang dipaksa tapi hatinya dalam keadaan masih tenang dengan keimanan. Dalam arti masih yakin itu, yakin Allah Taala itu ada. Cuma karena dipaksa tadi itu. Nah, paham soalnya ya? Ayo. Nah, kita baca di sini. Qala asy-syarih sabahullah Ibrahim al-Khuraisi, wa hadha an-naqidu min aktsari an-nawaqidhi wuqu'an. Dan pembatal ini yang kedua ini termasuk pembatal keislaman yang paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Wa a'dhamuha khatran, dan juga wa a'dhamiha khatran, dan juga termasuk apa? Termasuk perkara bahaya yang sangat agung atau sangat besar. Ala qalilil ilmi wal basirah. Nah, bagi orang yang ilmunya sedikit dan juga pengalamannya atau istilahnya barakallahu fikum wawasannya sedikit. Jadi orang yang ilmunya sedikit, dalam artian orang yang tidak memiliki ilmu biasanya terjatuh dalam perkara ini. Alasannya apa alasannya? Alasannya enggak mungkin kalau kita minta langsung kepada Allah Taala. Kita ini kotor, orang yang banyak dosanya, setiap hari berbuat maksiat, banyak dosanya, sehingga kalau minta langsung itu enggak mungkin katanya. Harus melalui perantara-perantara. Nah, ini syubhatnya mereka. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau apa? Kasyfu Syubhat. Kasyfu Syubhat. Nah, beliau punya kitab judulnya Kasyfu Syubhat, itu membahas apa? Membongkar kedoknya syubhat-syubhatnya orang musyrikin. Di antaranya tadi itu, di antaranya kami orang yang lemah, kami orang yang rendahan, atau kami orang yang kotor, banyak dosanya. Jadi kalau kami minta langsung kepada Allah Taala itu enggak mungkin itu loh. Harus melalui perantara-perantara. Orang-orang saleh sudah meninggal yang kubur itu. Seperti itu. Nah, padahal kalau kita perhatikan dalil-dalilnya semuanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan langsung agar kita minta padanya. Mulai dari dalilnya ketika Rasulullah mengajari siapa? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai seorang anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, beberapa perkara. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa yang bilang kau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kau minta pertolongan, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perantara-perantara. Kamu kalau minta melalui perantara orang saleh misalnya enggak ada. Nah, ini nanti termasuk pembatal keislaman adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala sebuah apa? Wasaid, jembatan atau perantara. Paham ya? Untuk memintakan apa? Syafaat atau memintakan apa? Barakallahu fikum rezeki dan semisalnya, atau bahkan bertawakal kepada orang tersebut. Jadi enggak berani langsung. Paham ya? Mereka kiaskan dengan ketika rakyat sipil. Rakyat sipil itu enggak mungkin kalau ketemu presiden langsung katanya. Meminta sesuatu kepada presiden itu enggak langsungan, melalui menteri-menterinya, melalui bawahan-bawahannya. Nah, orang kok diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala enggak tepat ya. Nah, oleh karena itu mereka syubhatnya sangat rendah sekali. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah diriku dekat. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa manakala dia berdoa kepadaku. Enggak ada perantara sini kan? Langsungan, minta langsung. Minta syafaat pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalui perantara-perantara orang-orang saleh yang mereka anggap saleh yang sudah meninggal tadi. Enggak perlu. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya mereka semuanya memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka termasuk orang-orang yang dapatkan bimbingan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Nih, syahidnya nih. Ud'uni, langsung diperintahkan. Wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Langsungan enggak? Langsungan. Astajib lakum, jaminannya. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam beribadah kepadaku, maksudnya sombong di sini adalah apa? Orang itu tidak mau berdoa minta kepada Allah Taala, malah minta kepada orang lain, perantara-perantara misalnya. Nam sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka akan apa? Masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Kita saksikan ya, naudzubillah dari kalangan sebagian saudara-saudari kata kaum muslimin yang mereka jauh daripada pengertian atau ilmu agama yang benar, mereka datang ke kuburan, minta rezeki, minta pesugihan, minta kekayaan. Nah, datang ke kuburan si fulan, wali fulan menurut mereka. Paham ya? Nah, padahal kalau kita perhatikan semuanya apa? Dalil menunjukkan kalau minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir jangan sepelekan, karena dalam sehari semalam sepertiga malam terakhir terjadi berapa kali? Berapa kali? Sepertiga malam terakhir ini dalam sehari semalam berapa kali terjadi? 2 kali atau 3 kali? Perhatikan ya. Sepertiga malam terakhir dalam sehari semalam terjadi berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Belum paham ya? Belum paham. Berapa kali? Sekali saja. Sepertiga malam terakhir ya. Nah, barakallahu fikum, ada awal malam, pertengahan malam, sepertiga malam terakhir. Nah, di sepertiga malam terakhir tersebut Allah Taala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, tidak perlu dibahas turunnya bagaimana sih? Bentuknya kayak apa? Itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Dalam artian pertanyaan yang bid'ah, dihukumi oleh Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nam rahmatullah alaih, ketika beliau ditanya, "Ya Aba Abdillah, kaifal istiwa?" Ketika beliau menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian ada yang tanya, "Ya Aba Abdillah, kaifal istiwa?" Wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Malik ini, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas, sudah, enggak perlu dibayang-bayangkan lagi. Kemudian apa? Wal kaifu majhul. Bagaimananya, bentuknya itu majhul, kita enggak tahu. Paham ya? Kemudian apa? Wal imanu bihi wajibun. Beriman mengenai Allah Ta'ala beristiwa wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Ini pertanyaan tentang istiwanya bagaimana sih, itu bid'ah. Akhirnya Imam Malik menyuruh agar orang yang tanya itu dikeluarkan dari majelisnya. Bayangkan itu. Nah, ini dikiaskan semuanya ya. Bagaimana turunnya Allah Taala? Bagaimana turunnya? Kita katakan apa? Bagaimananya, kaifiyahnya, bentuknya wallahu alam. Tapi ada mananya enggak turun itu? Ada mananya turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita enggak menetapkan maknanya, berarti kita telah terjatuh dalam pemikiran mufawwidhah. Paham ya? Al-mufawwidhah itu kelompok sesat yang mereka mengatakan Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu alam. Paham ya? Keliru enggak itu? Keliru. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Maknanya turun yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana turunnya? Wallahu alam. Itu Ahlus Sunnah. Nah, mufawwidhah enggak? Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Bagaimana? Apa maknanya? Turun itu maknanya apa? Wallahu alam langsung. Makna aja enggak dikasih tahu sama dia. Allahul musta'an. Itu perlu diperhatikan ya. Syahidnya barakallahu fikum ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia, itu syahidnya setelahnya. Allah Ta'ala menyatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan, bayangkan. Kemudian man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Jaminan yang kedua. Yang ketiga, man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. Ini jaminan 3 perkara manakala seorang hamba bangun di sepertiga malam terakhir. Tentunya ya bangunnya berdoa, kemudian sekaligus qiyamul lail, lebih bagus ya. Lebih afdal dilakukan di sepertiga malam terakhir. Enggak usah banyak-banyak, 3 rakaat cukup kalau seandainya terlalu banyak. 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya akan dikabulkan. Harus yakin kalau berdoa itu, enggak boleh ragu-ragu. Namanya harus yakin. Barakallahu fikum, seperti itu. Syahidnya, barakallahu fikum, semua dalil menunjukkan bahwasanya kita dilarang ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara atau jembatan. Jadi enggak benar langsung, kan, hati-hati. Li'anna katsiran mimman yatasamma bismil Islam, dikarenakan kebanyakan orang yang mengaku dirinya beragama Islam, wa huwa la ya'riful Islam wala haqiqatah. Dia tidak tahu makna Islam dan tidak tahu pula hakikat Islam itu apa. Islam itu apa? Enggak tahu. Paham ya? Jadi dia itu sendiri enggak tahu apa itu Islam, enggak tahu juga hakikat daripada Islam. Padahal al-Islam itu definisinya apa? Definisinya al-istislamu lillahi bitauhid
wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hafal belum? Apa? Apa? Naam, Islam itu pengertiannya sebagaimana ini definisikan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam matan apa? Al-Usul Salasah itu. Ya enggak? Nah, mata Salasatul Usul disebutkan sana apa? Bahwasanya Islam itu definisinya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Nah, berserah diri dan pasrah kepada Allah Taala dengan mentauhidkannya. Itu berarti Islam. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Itu definisi Islam. Nah, adapun secara bahasa al-khudu' wa tadallul. Nah, merendahkan diri dan rendah. Paham ya? Nah, merendahkan diri dan juga rendah itu secara bahasa. Kemudian kebanyakan mereka tidak tahu apa itu Islam dan tidak tahu hakikat Islam itu apa. Qad ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasa'ita yad'uuhum likashfil mulimmati wa ighatsatil lahafati wa tafrijil kurubati. Dan sungguh sebagian mereka yang tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu pula hakikat Islam, justru dia menjadikan antara dirinya dan antara Allah Ta'ala perantara-perantara yang dia berdoa kepada mereka untuk menghilangkan atau na'am barakallahu fikum, membongkar atau menghilangkan mulimat, perkara-perkara yang menyakitkan, wa ighadzil hafat, dan juga untuk mengentaskan perkara-perkara yang dia na'am barakallahu fikum atau perkara-perkara yang menyedihkan atau perkara yang mengerikan, wa tafrijil kurubat, dan juga na'am barakallahu fikum tujuannya agar apa? Melapangkan perkara-perkara yang menyusahkan dan semisalnya. Ini tujuan mereka. Jadi mereka enggak minta langsung itu loh. Padahal seharusnya minta langsung ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Caranya gitu. Disebutkan dalam barakallahu fikum kitab Al-Qawaidul Musla yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi ketika seorang hamba itu berdoa, alangkah baiknya kalau doa itu disesuaikan dengan yang barakallahu fikum, dalam artian kita minta kepada Allah Taala dengan nama-nama yang sesuai dengan nama yang kita minta. Paham ya? Contohnya kita minta agar diampuni berarti ya Ghaffar ighfirli. Kita minta rezeki berarti ya Razzaq urzuqni. Sesuai itu kan berarti ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Cocok enggak? Cocok. Ya Ghaffar ighfirli. Wahai Zat yang mengampuni dosa, ampunilah dosaku. Nah, itu lebih baik seperti itu caranya. Dalam artian sesuaikan itu ya. Nah, walaupun tidak harus, cuman semakin cocok dan semakin barakallahu fikum sesuai semakin bagus. Ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Nah, seperti itu contohnya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, wa haula'i kuffarun bi ijma'il muslimin. Mereka adalah orang-orang kufar dengan kesepakatan kaum muslimin. Hukum asalnya seperti itu. Orang-orang yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala dalam mengentaskan kegentingan, menghilangkan kesusahan, atau dalam mendatangkan rezeki dan semisalnya, itu adalah perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam apa? Kekufuran. Ingat-ingat ya, mawani'ut takfir, ingat-ingat. Penghalang-penghalang orang untuk dikafirkan itu ada 5. Pertama al-jahl, kedua al-khata', ketiga an-nisyan, keempat al-ikrah, kemudian kelima at-ta'wilu as-sa'igh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ijtihad yang pada asalnya apa? Diperbolehkan, namun ijtihad tersebut keliru. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Jadi ijtihad kalau keliru, ya kita katakan apa ijtihadnya dapat 1 pahala, tapi kalau sampai ketika kekufuran tegakkan hujah padanya gitu loh. Paham ya? Hukum asalnya enggak langsung dikafirkan, dilihat dulu. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ijtihad yang keliru itu misalkan ada orang beristihad, jelas kelirunya rusak sekali ya. Beristihad bahwasanya salat 5 waktu tidak wajib. Ijtihad yang keliru. Jelas keliru itu, tegakkan hujah padanya. Paham ya? Tegakkan hujah padanya, kalau ternyata tidak mau menerima dan semisalnya, dikhawatirkan terjerumus pada kekufuran. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Nah, atau misalnya keliru dalam menafsirkan atau keliru dalam, intinya kembali ke khata' juga, kekeliruan. Jadi kekeliruan itu nggak bisa dijadikan langsung orangnya dikafirkan. Dicek dulu, teliti dulu, tegakkan hujah. Nah, Allahul musta'an. Karena kita nggak sembarangan ya. Nah, wa hum bi za'mihimul fasid la yas'aluna Allah mubasharatan ta'dhiman minhum lillah bi za'mihim wa tahqiran li anfusihim. Perhatikan ini syubhat mereka. Mereka itu dengan sangkaan mereka yang rusak, mereka tidak berani minta langsung kepada Allah Taala. Ta'dhiman minhum, karena bentuk pengagungan dari mereka katanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kok dikatakan pengagungan? Bizamihim dengan sangkaan mereka, wa tahqiran li anfusihim, karena mereka merendahkan diri mereka. Kami itu rendahan, kami itu orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Jadi malu kalau minta langsung, itu loh. Padahal apa? Padahal sebutkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ketika melihat seorang hamba berdoa, kemudian mengangkat tangannya, itu justru Allah taala itu zat yang maha apa? Maha dermawan dan malu ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian mengembalikan dalam keadaan tangan kosong. Apa maksudnya ya? Jadi seorang hamba ketika na'am barakallahu fikum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat kedua tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, maha dermawan dan juga maha malu ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian apa? Dikembalikan dalam keadaan tangan kosong. Dalam artian Allah taala itu menjamin dikabulkan. Paham ya? Pengkabulan di sini jangan sampai pandangan kita harus saat itu juga, jangan. Pengkabulan bisa ditunda nanti. Yang jelas, nah barakallahu fikum, kalau seandainya tidak nampak pengkabulannya di dunia, mungkin nanti diberikan di akhirat atau dipalingkan kejelekan-kejelekan dari dirinya. Itu perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu ketika berdoa tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa dalam berdoa itu apa contohnya kemarin? Ada orang kok tergesa-gesa, bagaimana berdoa kok tergesa-gesa? Maksudnya bacaannya cepat atau bagaimana? Menyesal. Ungkapkan aja, nggak masalah. Nanti diluruskan. Orang dikatakan ketika berdoa itu dilarang tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa itu bentuknya kayak apa? Kabulkan. Itu benar teman. Ungkapannya apa? Ungkapan yang diungkapkan sebenarnya dalam hadis itu loh. Contohnya ungkapannya apa? Contoh ungkapannya. Ini Pak, contohnya Pak. Gimana? Ini apa ingin segera dikabulkan di dunia aja gitu. Itu semuanya benar. Cuman ada ungkapan yang memang diungkapkan si pendoa itu loh. Jadi apa yang diungkapkan kok dikatakan tergesa-gesa itu apa ungkapannya? Nah, itu diantaranya. Sebutkan dalam hadis ya. Semua jawaban antum kematan itu benar. Cuman inginnya yang nafsu, paham ya? Jadi Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya la yazalu du'aul 'abdi mustajab ma lam yasta'jil, atau semakna dengan itu. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Yaqulu ar-rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li, itu. Nah, ada orang berdoa mengatakan, "Aku sudah berdoa seperti ini, tapi kok aku enggak melihat dikabulkannya." Oh ya, semakna teman, ini ucapan nasnya seperti itu. Dalam artian apa? Dalam artian orang ini ya pengennya segera dikabulkan, itu intinya itu. Paham ya? Jadi tapi dia seperti itu, dia sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan. Santai, bismillah, sabar. Paham ya? Yang namanya berdoa itu harus sabar. Nah, sabar ya. Ayo na'am. Ayo. Kita lihat sini. Allahu musta'an. Wa yaqulun, dan seraya mereka berkata orang-orang musyrikin ini, innallaha la budda lahu min wasitatin bainana wa bainahu tuqarribuna ilaihi wa tarfa'u hawaijana ilaihi. Perhatikan ini syubhatnya mereka. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah Taala itu harus dan mesti, katanya Allah Subhanahu wa taala pasti butuh yang namanya perantara. Pasti butuh yang namanya perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Taala dan bisa mengangkat kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu loh. Jadi ada yang menyampaikan itu loh istilahnya itu. Jadi ada yang menyampaikan ke Allah Taala itu loh. Kalau kita minta langsung itu enggak sampai menurut mereka. Nah, sebagaimana seorang rakyat sipil itu kalau minta kepada presiden enggak langsung sampai lewat menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya gitu loh. Paham ya? Allahu musta'an. Ini kias yang keliru ya, karena kias yang fasid, pertama kali yang bikin kias fasid adalah siapa? Iblis la'natullah alaih. Paham ya? Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias fasid adalah iblis, sebagaimana dinukilkan Imam Syangkiti rahmatullah alaih dalam kitab Mudzakirah itu. Mudzakirah dalam ushul fikih ya. Artinya apa artinya? Kias itu aslinya hujjah ya. Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas, tapi kias yang sahih. Kiasan yang sahih. Tapi kias yang fasid, yang rusak itu bukan hujjah. Bahkan itu pertama kali yang bikin adalah iblis. Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, apa yang diucapkan oleh iblis? Apa yang dikasihkan iblis? Apa yang diungkapkan? Ana khairum minhu. Kemudian selanjutnya
Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dikiaskan enggak? Dikiaskan. Masa aku suruh sujud katanya. Semakna dengan itu ya. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Paham ya? Nah, akhirnya ini dikiaskan seakan-akan api itu lebih baik daripada tanah, padahal api dan tanah lebih baik mana? Akhwisnu. Secara naluri, secara akal lebih baik mana? Api dengan tanah? Enggak terlalu panjang-panjang. Enggak panjang-panjang ya. Intinya lebih baik tanah atau api secara globalnya? Tanah ya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi mana, Akh Ihsan? Kok lebih baik tanah? Kalau tanah yang sifatnya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, dengan api merusak dan membakar. Naam, itu sebutan para ulama itu ya. Jadi kalau tanah itu sifatnya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah yang subur bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau api itu sifatnya membakar dan merusak. Seringnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kias yang dikiaskan iblis itu kias fasid. Adapun kias yang sahih itu adalah hujjah. Contohnya ada orang tanya, orang itu kalau misalkan beramal-amal saleh dapat pahala enggak ya? Nah, dia kiaskan. Nah, bagaimana kalau orang melakukan perbuatan haram dapat dosa enggak? Dapat dosa. Begitu pula ketika orang mengamalkan kebaikan dapat pahala. Nah, namanya kias itu. Paham ya? Nah, namanya kias yang diperbolehkan. Naam. Allah musta'an. Dikit lagi ya. Kata beliau di sini, kama annal malika min mulukid dunya la yas'al illa la yus'al illa biwasitatil hijabi wal wuzara. Sebagaimana raja daripada raja-raja dunia ini tidak mungkin dimintai langsung, itu enggak mungkin. Kecuali harus pakai perantara di balik hijab. Maksudnya perantara barakallahu fikum, istilahnya apa? Pejabat-pejabat wal wuzara, ya menteri-menteri, enggak bisa langsung itu istilahnya itu. Paham ya? Nah, misalkan kita langsung minta pada presiden misalkan ya, itu kan enggak mungkin langsung. Paham ya? Mungkin melalui perantara yang menyampaikan langsung ke sana gitu loh. Nah, Allah musta'an. Biasanya kan istilahnya rakyat sipil kan dianggap rendah itu istilahnya itu ya. Nah, Allah musta'an. Tapi enggak benar kias ini. Kias ini enggak benar. Karena seakan-akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk itu loh. Allah musta'an. Wallahu a'la bidzalik, sedangkan Allah Ta'ala itu lebih pantas barakallahu fikum daripada raja tadi itu. Wa barakallahu fikum atau wallahu a'la bidzalik biz'amihim minal muluk. Sedangkan mereka syubhatnya apa? Raja aja enggak mungkin dimintain langsung, apalagi Allah gitu loh kata mereka itu. Syubhat itu kan raja aja kalau kita minta kepada raja harus melalui perantara menteri, apalagi Allah Subhanahu wa taala harus melalui perantara lagi gitu loh. Allah musta'an, dengan sangkaan mereka apa? Yang jelek tadi. Wallahu a'la bidzalik biz'amihim minal muluk. Sedangkan Allah Ta'ala itu lebih pantas daripada raja-raja tadi kata mereka. Fahum wal iyadu billah syabbahullaha al-kamila al-'azima bil makhluqin naqisi al-'ajizi al-muhtaj. Maka mereka wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerupakan Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha agung dengan makhluk yang serba kurang dan lemah serta butuh. Jadi makhluk ini sekaya apapun masih butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sekuat apapun pasti mati. Itu jelas itu ya. Walaupun dia misalkan kuat melakukan ini, kuat melakukan itu, tapi tetap masih lemah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Syahidnya mana? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya apa? Adalah orang-orang yang fuqara, yang masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ta'ala zat yang maha kaya. Jadi kita semuanya masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekaya apapun harta yang kita miliki masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Karena lafadznya nas ya, berbeda dengan orang-orang apa? Yahud. Kalau orang Yahud menuduh apa? Justru mutarbalikkan fakta. Orang Yahud mengatakan kami yang kaya, Allah Ta'ala fakir. Ada enggak lafaz seperti itu? Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, kata mereka. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir, kita yang kaya. Siapa orang-orang yang ngomong ini? Orang Yahud. Paham ya? Tapi ingat Allah Ta'ala mengatakan sanaktubu ma qalu.
Sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Karena orang Yahudi terkenal ya membunuh para nabi itu. Allahul musta'an. Naam. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Dan barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Walakin uquluhum nam fasadat, akan tapi akal-akal mereka rusak. Nam wa fitaruhum inkasat, dan fitrah-fitrah mereka terbalik. Fitrah mereka terbalik. Nam wa zuyyina lahumus syaitan, dan syaitan itu menghias-hias itu mereka untuk melakukan hal tersebut. Fa'adabu, namun mereka justru tidak menolak, tapi malah apa? Memenuhi hiasan syaitan tersebut. Dalam artian memenuhi panggilan syaitan tersebut. Bila dalilin wala hujjah, tanpa dalil, tanpa argumen, tanpa bukti yang nyata, wala burhan, tidak pula burhan. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kalian melakukan perbuatan kesyirikan, ataukah kalian tuh membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Bal bimujarradir ra'yi al-fasid wal aqli an-naqis wattiba'il hawa. Bahkan perbuatan mereka tadi itu semata-mata murni karena apa? Karena menggunakan akal yang rusak. Paham ya? Dan akal yang kurang, pemikiran yang rusak, akal yang kurang, dan mengikuti hawa nafsu. Paham ya? Nah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, katakanlah, datangkan burhan kalian, bukti kalian, argumen kalian jika kalian benar-benar jujur. Jadi semuanya itu dengan dalil, bukan dengan akal, atau bukan dengan apa? Pemikiran-pemikiran yang rusak. Karena kalau barakallahu fikum hafizakumullah, kalau cuma mengandalkan akal tidak akan ada habisnya. Tapi kalau disandarkan kepada dalil, itulah jalan untuk menuju keselamatan. Wa man faraqad dalil dalla 'an sawa'is sabil. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi dalam kitab Madarijus Salikin, wa man faraqad dalil dalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah terlepas atau telah terhindar dari jalan yang lurus. Sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu dalil adalah sandaran kita, pedoman kita, patokan kita, Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Jangan semata-mata dengan akal atau hawa nafsu atau pemikiran-pemikiran rusak, karena tidak setiap orang barakallahu fikum, atau tidak setiap yang memiliki barakallahu fikum akal itu akal yang selamat. Namun perlu diperhatikan, karena yang namanya al-uqul, ada al-uqul as-salimah, ada al-uqul al-fasidah, ada akal-akal yang selamat dan ada akal-akal yang rusak. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sebelum kita tutup, barakallahu fikum, bahwasanya akal itu tempatnya di mana? Sini, dalam ini. Di dalam ini akal ya. Yang di atas kepala nih, polo bahasa Jawanya polo. Akal bukan itu? Berarti ayam punya akal. Ayam punya akal atau punya otak? Berarti yang di atas kepala ini, yang di dalam kepala itu yang warna putih-putih itu akal atau otak? Otak. Orang berpikir dengan akal, dengan otak? Dengan akal. Akal tempatnya di mana? Dibantu Mas. Di mana akal tepatnya? Wallahu. Nah, di sini apa sini dalam ini? Otak. Orang berpikir dengan otak atau dengan akal? Dengan akal yang berada dalam otak. Wah, ini tambah parah lagi. Berarti kalau punya otak punya akal mesti. Enggak, berarti kalau enggak tadi. Yang lainnya mana tahu. Dalam hati ya, akal letaknya dalam hati. Kalau di kepala itu namanya otak. Oleh karena itu ayam, kambing, sapi itu punya otak tapi enggak punya akal. Paham ya? Manusia punya akal dan punya otak. Paham ya? Jadi orang berpikir dengan akal bukan dengan otak. Paham ya? Oleh karena itu orang yang mengatakan otakmu di mana kok enggak berpikir, itu keliru. Paham ya? Akalmu di mana kok enggak berpikir? Letaknya dalam hati ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya atau berpikir dengannya. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.